warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta MPLS SMP Negeri 4 Ngampra. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat dipertemukan dalam kegiatan MPLS ini melalui tatap maya. Meskipun kita tidak dapat melaksanakan MPLS ini secara tatap muka atau secara langsung, tapi tidak akan mengurangi semangat kita dalam melaksanakan MPLS ini. Para peserta MPLS, Ibu adalah Ibu Ice Pentinira, dan pada kesempatan ini Ibu akan mencoba memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar kata wawasan Wiyata Mandala? Oke. Wawasan Wiyata Mandala jika dilihat dari kata terdiri dari 3 kata yang memiliki arti berbeda-beda, di mana arti dari kata wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sementara kata wiyata memiliki arti tempat atau lingkungan. Jadi, arti dari wawasan Wiyata Mandala di sini adalah suatu sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Mengapa tentang wawasan Wiyata Mandala ini harus diberikan kepada siswa kelas 7 di awal sebelum pembelajaran masuk? Maka hal ini tentu memiliki arti. Seperti yang kalian ketahui, bahwa sekolah itu adalah tempat menuntut ilmu, di mana di dalamnya itu terdiri dari unsur-unsur. Dan unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala ini tentu saja sudah kalian ketahui waktu di SD, yaitu ada sekolah, ada kepala sekolah, ada guru, orang tua, warga sekolah, lainnya juga masyarakat. Para peserta MPLS, kalian mengapa harus tahu tentang hal ini? Karena di sini wawasan Wiyata Mandala supaya bisa membentuk kalian untuk memahami bagaimana nanti bersikap saat kalian sudah memasuki atau sudah mulai belajar di SMP. Kalian di sini akan bertemu dengan Bapak Ibu guru yang tentu saja berbeda dengan waktu di SD, dengan sekolah yang tempatnya berbeda, dan juga mungkin warga sekolah yang juga berbeda. Kalian pergi dari rumah ke sekolah akan bertemu juga dengan berbagai masyarakat. Nah, hal ini harus kalian ketahui supaya kalian tahu bagaimana cara bersikap. Lalu di sini kalian akan mengetahui juga dalam wawasan Wiyata Mandala ini tentang fungsi dari sekolah sebagai di sini lembaga pendidikan yang membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, juga kemampuan berkarya di samping untuk mengembangkan hal-hal lainnya yang bisa lebih luas lagi. Lalu apa fungsi dari sekolah tersebut di sini? Tentu fungsi dari sekolah itu yang pertama itu adalah sebagai yang kalian ketahui itu adalah sebagai tempat di mana masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib dalam pelaksanaan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, barusan disebutkan bahwa sekolah itu adalah suatu tempat yang memiliki aturan atau tata tertib. Maka saat kalian menjadi warga dari SMP Negeri 4, kalian harus mengikuti tata tertib yang ada tanpa kecuali dengan penuh kesadaran. Tentu saja bukan paksaan, tetapi kesadaran dari diri sendiri yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baiklah siswaku, di sini kita akan juga mengetahui yang namanya tentang prinsip dari sekolah itu apa sih yang namanya prinsip dari sekolah. Kalian akan mengetahui selain sekolah itu sebagai wadah
atau lembaga yang memberikan bekal hidup kalian, sekolah juga adalah sebagai tempat untuk peserta didik belajar di bawah bimbingan para pendidik. Juga sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi semua stakeholdernya. Lalu di sini juga sekolah sebagai lembaga pengembang bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Dari semua prinsip-prinsip itu, kita bisa tahu bahwa sekolah itu memiliki arti yang sangat luas, di mana di dalamnya bertujuan untuk mencetak manusia-manusia yang memiliki potensi intelijensi, lalu pengembangan bakat dan minat, serta tempat mereka dibimbing untuk menjadi manusia yang baik tentu saja. Siswaku, di sini dalam wawasan Wiyata Mandala, kalian itu diharapkan dapat menyadari saat kalian nanti menjadi siswa SMP Negeri 4, sehingga kalian tidak merasa terpaksa saat mengikuti atau harus mengikuti tata tertib yang ada. Mengapa kita harus melaksanakan hal itu semua? Karena kalian itu adalah insan-insan yang dibentuk, yang diharapkan dapat mengisi negara ini ke depannya lebih baik. Maka hal itu memerlukan kesadaran berbangsa, hidup berbangsa dan bernegara. Baiklah siswaku, kaitannya antara wawasan Wiyata Mandala dengan kesadaran berbangsa dan bernegara di sini sangat cukup erat, karena kalian dengan dapat mengetahui tentang wawasan Wiyata Mandala itu, kalian itu akan menjadi pengisi-pengisi dari negara ini untuk menjadi negara yang lebih besar, lebih maju, lebih berwawasan, dan tentu saja memiliki akhlakul karimah. Siswaku semua, kehidupan atau kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Selain itu, kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dan dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran membela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Baiklah siswaku, apa sebabnya kita harus membela negara kita? Tentu saja, itu mengandung nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan nilai-nilai bela negara, kita itu artinya memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, lalu menjadi manusia yang Pancasilais, rela berkorban untuk bangsa dan negara, juga memiliki kemampuan bela negara. Siswaku, rasa nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. 1. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. 2. Mengembangkan sikap toleransi. 3. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia.
Betapa luhur nasionalisme itu sehingga kita sering mendengar slogan-slogan "Aku Pancasila, Aku NKRI", karena itu adalah bentuk-bentuk dari rasa cinta tanah air. Ibu berharap juga kalian itu akan seperti itu, menjadi pelajar-pelajar yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memupuk rasa nasionalisme ini? Nah, di sini ada 4 hal yang harus kita hindari. Ingat, jadi 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme, yaitu yang pertama adalah sukuisme, 2 kaufinisme, 3 ekstremisme, dan 4 adalah provinsialisme. Jadi, hilangkan rasa aku orang Sunda, aku orang Jawa Barat, aku orang Batak, aku orang Sumatera, aku orang Bugis, aku orang Bali. Lupakan. Karena dengan begitu, kalian itu ditakutkan akan menjadi memiliki rasa kesukuan yang terlalu besar atau provinisme yang terlalu besar, sehingga kalian itu merasa bahwa orang lain atau saudara kita di luar suku kita, di luar provinsi kita adalah bukan saudara kita. Jadi hindari. Tentang suku, tentang provinsi, itu kita anggap sebagai kekayaan negara kita yang tak terhingga, yang tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya. Jadi hal itu patut kita syukuri, tetapi tidak menjadi suatu hal yang membentuk perpecahan di negara kita. Nah, siswaku, bagaimana cara penerapan atau implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari? Kita mulai dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa. Jadi semua harus berawal dari yang tingkatan yang paling rendah. Ibda binafsi, dari diri kita sendiri dulu. Dengan demikian, kalau diri kita sudah baik, diri orang lain baik, maka keluarga akan baik, sekolah akan baik, masyarakat akan baik, dan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mencapai tujuannya. Nah, itu siswaku, tidak banyak yang Ibu sampaikan dalam pembekalan MPLS tentang wawasan Wiyata Mandala dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Semoga kalian dapat mencari informasi lain tentang hal ini sehingga kalian akan lebih kaya lagi tentang bagaimana memiliki wawasan Wiyata Mandala dan berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.